Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Sasabila. Saya dari kelas 8. Saya ingin menceritakan tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah dan ke Mekah. Sejarah dakwah Nabi Muhammad selama 23 tahun di Mekah dan di Madinah. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul saat dia berusia 40 tahun. Ini bertepatan dengan turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Usai mendapatkan wahyu, Rasulullah bimbang dan mengalami pergulitan batin yang hebat. Kemudian, Rasulullah bertemu Waraqah dalam perjalanannya menuju Ka'bah. Waraqah yang telah mendengar cerita serupa dengan Siti Khadijah merupakan keyakinan Rasulullah. Meyakini Rasulullah, ia yakni bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutuskan Allah untuk menyempurnakan agama dan akhlak umat. Akhirnya Rasulullah menetapkan hatinya untuk berdakwah sampai akhir ayat. Sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW tentu jauh dari kata mulus. Banyak rintangan dan cobaan yang dilalui Rasulullah selama berdakwah. Bahkan penolakan berupa hinaan dan celaan dari kafir Quraisy kerap beliau dapat. Waraqah bahkan mengingatkan Rasulullah untuk berhati-hati. Ia berkata, "Pastilah engkau Muhammad akan didustakan orang, akan disiksa, akan diusir, dan akan diperangi. Kalau sampai pada waktu itu aku masih hidup, pasti aku akan membela dan di pihak Allah dengan pembelaan yang sudah diketahuinya pula." Namun selama dilaluinya itu, Rasulullah dengan sabar dan tawakal, Rasulullah berdakwah selama 23 tahun sampai akhir hayatnya. Dari 23 tahun masa kerasulannya, 13 tahun dihabiskan Rasulullah dengan berdakwah di kota kelahirannya, yaitu Mekah. Sedangkan 10 tahun sisanya dihabiskan berdakwah di kota Madinah. Dalam 3 tahun awal masa dakwahnya di Mekah, Rasulullah berdakwah dengan secara sembunyi-sembunyi. Ia mendakwahi beberapa orang terdekatnya yang yakni bisa merahasiakan pesan yang dibawanya. Adapun mereka yang pertama masuk Islam pada periode ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya. Orang-orang ini kemudian mendapatkan julukan Ashabun Awalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Nabi Muhammad terus melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai kemudian turun wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Hijr ayat 94. Artinya, maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nabi Muhammad kemudian melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Beliau memulai dakwahnya dari Bani Hashim, keluarga terdekatnya. Namun, hanya Ali bin Abi Thalib saja yang mau masuk Islam, dan pamannya Abu Thalib bersedia membela walaupun ia belum mengucapkan syahadat. Banyak kafir Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, termasuk paman Nabi sendiri, yaitu Abu Lahab. Mereka melakukan segala cara untuk menolak ajaran yang dibawa Rasulullah. Bahkan mereka rencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya turun perintah Allah untuk hijrah ke negeri Habasyah, di mana ada raja adil di sana. Raja itu disebut-sebut tidak membiarkan rakyat ditindas dan dianiaya. Namun kemudian turun lagi perintah dari Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Kemudian Rasulullah beserta sahabatnya hijrah ke Madinah dan membangun Masjid Quba. Masjid ini dijadikan sebagai tempat sholat dan menyusun tugas-tugas dakwah. Pembangunan Masjid Quba berjalan dengan lancar dan Nabi Muhammad pun turun mengalurkan tangan dalam menyelesaikan pembangunan. Rasulullah berdakwah sampai akhir ayatnya, hingga akhirnya Rasulullah wafat pada hari Senin 13 Rabiul Awal
tahun 11 Hijriah di usianya yang ke-63 tahun. Semua perjuangan Rasulullah telah dibawa Islam dari zaman jahiliyah menuju peradaban Islam yang cerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.